Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Kita bersyukur kembali oleh karena kasih setia Tuhan yang terus menopang kita, anugerah Tuhan yang selalu nyata dalam kehidupan kita, sehingga kalau kita boleh ada di bulan Maret saat ini dengan tidak kekurangan suatu apapun yang baik, semua karena berkat kasih setia Tuhan. Karena itu saya mengajak setiap kita umat Tuhan melalui program Bible and Coffee, kita akan sama-sama kembali merenungkan firman Tuhan. Karena kita percaya kita mau hidup dituntun, kita mau hidup dipimpin, kita mau diarahkan dalam seluruh ketetapan dan jalan-jalan Tuhan yang sempurna atas kita. Haleluya. Mari saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat setiap anugerah, buat setiap kebaikan dan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kalau hari ini kami boleh masih diberikan kembali kesempatan merenungkan firman Tuhan. Karena kami percaya sebagai anak-anak Tuhan, kami mau hidup dituntun, kami mau hidup diarahkan, dan kami mau hidup dipimpin masuk dalam seluruh rencana dan ketetapan Tuhan Yesus. Karena itu kami mau buka hati kami untuk firman-Mu. Roh Kudus urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu, sehingga ketika kami mengerti akan kebenaran, kami percaya kebenaran itu yang memerdekakan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, hari ini kita akan kembali bersama-sama merenungkan firman Tuhan tentang penyertaan Tuhan. Saya percaya setiap kita anak-anak Tuhan memiliki kerinduan untuk tetap terus disertai, karena kita percaya dunia di mana kita hidup hari-hari ini bukanlah dunia yang mudah untuk kita jalani. Dunia di mana kita hidup hari-hari ini dunia yang sedang bergerak kepada rencana dan kegenapan firman Tuhan. Bahwa apa kegenapan firman Tuhan? Bahwa hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar, dan kita ada di tengah-tengah dunia ini, saudaraku. Dan kita perlu penyertaan Tuhan, kita perlu pertolongan Tuhan, kita perlu dipimpin oleh Tuhan. Itu sebabnya dalam Yesaya pasal 43, Yesaya 43 ayat yang kedua, firman Tuhan katakan seperti ini: apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita percaya ketika kita disertai Tuhan, tidak serta-merta kita akan tetap selalu ada di tempat-tempat yang sesuai dengan apa yang kita mau. Alkitab jelas mencatat ketika Yesus memulai pelayanannya, maka Roh membawa dia ke padang gurun. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, bahkan setiap kita menyadari bahwa ketika Tuhan ada dalam kehidupan kita, betul Tuhan menyertai kita, betul Tuhan ada dan berjalan di depan kita. Namun terkadang Tuhan membawa kita masuk dalam pembentukan, masuk dalam proses, masuk dalam padang gurun, masuk dalam kesusahan untuk melatih, untuk mendidik dan mendewasakan saudara dan saya. Sekalipun Alkitab menyatakan bahwa saudara dan saya disertai Tuhan. Dari mana kita tahu kita disertai Tuhan? Yesus berjanji, aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Bukankah dia adalah Allah Immanuel? Allah yang ada bersama-sama dengan kita. Allah yang tidak jauh dari kita. Allah yang tidak pernah pergi meninggalkan kita. Itu sebabnya di hari ini kita diingatkan, sekalipun saudara dan saya disertai Tuhan, namun bukan berarti tidak ada sesuatu yang harus kita lewati, gitu loh. Alkitab mencatat apabila engkau menyeberang melalui air, apabila engkau menyeberang melalui sungai, apabila engkau menyeberang melalui api, berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dengan kata lain, apapun bisa ada di depan kita, apapun masalah, pergumulan, badai hidup, tantangan, apapun itu bisa ada di depan kita. Tetapi hari ini kita diingatkan, selama Tuhan menyertai kita, kita bisa melewati. Sama-sama bilang sama saya bisa melewati bersama Tuhan. Jadi jangan fokus di mana saya saat ini berada, tetapi fokuslah tetap kepada siapa yang menyertai saya sekalipun saya ada di tempat ini. Amin. Itu sebabnya setiap kita menyadari bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita, kalau kita tahu betul Tuhan menyertai saya percaya saya bisa melewati badai kehidupan ini.
Apapun bisa terjadi dalam hidup saya, tetapi selama tangan Tuhan kuat itu memegang tangan saya akan melihat pertolongan, pembelaan yang berasal daripada Tuhan. Hal yang sama terjadi dalam kehidupan Yusuf. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, Alkitab mencatat Yusuf adalah pribadi yang disertai Tuhan. Kita lihat sama-sama Kejadian 39 ayat 3 dan ayat yang keempat. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka haleluya, Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkan pada kekuasaan Yusuf. Yusuf mendapat privilege, Yusuf mendapatkan kasih karunia. Karena apa? Karena Tuhan menyertai. Tetapi tidak berhenti sampai di situ, saudara dikasih dalam Tuhan. Ada kalanya di tempat di mana Tuhan menyertai Yusuf, Yusuf bisa difitnah, Yusuf bisa dilemparkan ke dalam penjara. Tetapi apa yang terjadi dalam penjara? Kita lihat di dalam ayat 20 dan 21-nya. Lalu Yusuf ditangkap oleh Tuhan, dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikian Yusuf dipenjarakan di sana. Tetapi, haleluya. Lihat ayat 21. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Tempat boleh berbeda, masalah boleh berbeda, tantangan boleh berbeda, tetapi selama Tuhan menyertai hidup saudara dan saya, maka kita aman dalam tangan Tuhan. Amin. Ini yang perlu kita ingat dalam membangun, dalam menjalani, dalam melewati masa-masa kehidupan kita. Ingatlah, saudara dan saya, kita milik kepunyaan Tuhan Yesus. Betul, ada kalanya Tuhan izinkan kita menghadapi badai. Betul, kadang ada kalanya kita diizinkan Tuhan melewati hal-hal yang membuat kita takut, sedih, khawatir, cemas, tertekan. Kita dipertemukan dengan orang-orang yang bisa saja mengecewakan kita, mengkhianati kita. Tetapi di balik semuanya itu kita percaya ada satu pribadi yang tetap pegang hidup kita dan mengatur segala langkah hidup kita dan berjalan di depan kita. Dialah pribadi Tuhan Yesus. Saya mau mengajak setiap umat Tuhan dimanapun saudara berada, apapun yang hari-hari ini engkau sedang hadapi, tantangan, tekanan hidup apapun yang hari-hari ini engkau sedang alami, engkau tetap pribadi yang disertai Tuhan. Sehingga hari ini tergenapi firman Tuhan, sekalipun engkau menyeberang melalui air, aku menyertai engkau, kata Tuhan. Sekalipun engkau menyeberangi sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Engkau berjalan melalui api, engkau tidak dihanguskan. Engkau nyala, api tidak akan membakar engkau. Karena kita tahu ada penyertaan Tuhan. Penyertaan Tuhan ini yang membuat kita aman. Penyertaan Tuhan ini yang membuat kita tenang. Dan penyertaan Tuhan ini yang membuat kita mengalami damai sejahtera, sekalipun diperhadapkan dengan keadaan apapun. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat kasih setiamu, buat anugerahmu dalam kehidupan kami. Kami berterima kasih karena hari-hari yang kami lewati, yang kami jalani, semua karena pertolongan Tuhan, semua karena anugerah Tuhan. Itu sebabnya kami hari ini diingatkan bahwa Tuhan menyertai kami. Kalau Tuhan menyertai kami, kami percaya hidup kami tenang. Kalau Tuhan menyertai kami, maka kami melewati masalah pergumulan apapun yang ada di depan kami sebagai orang-orang yang lebih daripada pemenang. Disitulah kami memiliki kepercayaan kepadamu ya Tuhan. Kami mau bergantung, kami mau berharap, kami mau bersandar hanya kepada Tuhan Yesus. Hamba berdoa buat setiap anak-anak Tuhan, dimanapun mereka mendengarkan program ini, diberkatilah hidup mereka Tuhan. Apapun badai yang hari-hari mereka sedang hadapi, apapun tekanan hidup yang hari-hari mereka sedang lewati, hamba berdoa dalam nama Yesus, penyertaan-Mu ya Allah, yang selalu memberikan mereka kekuatan untuk mereka dapat menghadapi setiap tantangan hidup dan keluar sebagai orang-orang yang menang. Di dalam nama Yesus, hamba juga berdoa buat yang sakit, biarlah Tuhan jamah dimanapun mereka terbaring mengalami kelemahan tubuh. Hari ini yang melepaskan berkat kuasa kesembuhan demi nama Yesus Kristus Tuhan. Bilur-bilur-Mu menyembuhkan kami yang sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin.